Selamat datang di ruang tanpa nama. Ada suara-suara yang tidak ingin didengar, bukan karena mereka bisu, tapi karena telinga kita terlalu sibuk mendengarkan yang keras, yang lantang, yang ramai. Di celah retak-retak tembok tua, di sela huruf yang tertinggal dalam doa. Mereka bukan bunyi dari luar, mereka adalah gema dalam jiwa yang berdetak pada frekuensi yang tak bisa diputar ulang oleh mesin atau akal yang pongah. Ada suara yang bergetar di dalam ruang hampa antar galaksi. Ia bergerak dalam irama yang lebih lambat dari waktu, lebih dalam dari lubang hitam, dan tak terjamah oleh telinga manusia. NASA pun harus mengubahnya menjadi cahaya agar kita bisa mendengar apa yang tak bisa didengar. Ada suara dalam otakmu yang bukan kamu tapi juga bukan kamu. Ia menyebut namamu dengan cara yang asing, memanggilmu pulang ke tempat yang tak kau kenal tapi terasa sangat dekat. Ilmu menyebutnya aktivitas neural, tapi mungkin itu adalah ingatan dari kehidupan yang belum sempat kita jalani. Dan ada suara yang muncul saat kamu sendiri dan tak memikirkan apapun. Ketika logika sedang tidur siang dan hatimu membuka jendela ke ruang yang lebih dalam dari pikir, saat itulah suara-suara sunyi bicara. Mereka tidak berteriak, mereka hadir. Ada suara yang menetes di antara jeda detik dan denyut jam dinding, seperti embun yang jatuh di dalam rumah tua tanpa pernah disapa pagi. Kita menyebutnya intuisi, padahal mungkin ia adalah bahasa masa depan yang mengendap dalam dada sebelum semesta sempat mencatatnya. Pernahkah kau mendengar suara dari sebatang pohon yang baru saja kehilangan daunnya? Ia tidak menjerit, tidak mengaduh. Tapi tanah tempat ia berdiri menjadi lebih sunyi, dan burung-burung tak kembali hinggap. Itulah duka yang tak punya alfabet, tapi bisa dirasakan oleh hati yang tak ditutup oleh logika. Anak-anak kecil kadang mendengarnya. Dalam bisikan bayangan, dalam warna langit, yang tiba-tiba mereka lukis dengan hitam. Kita bilang itu imajinasi. Tapi bukankah itu justru frekuensi yang belum tercemari oleh aturan dan penghakiman? Kadang suara-suara itu datang di saat tubuhmu tidur, tapi jiwamu terjaga. Dalam mimpi yang tak berbentuk, dalam rasa yang tak punya asal. Kau bangun dengan beban, tapi tak tahu sebabnya. Logika mencari jawaban, tapi suara-suara itu hanya menoleh dan tersenyum, lalu lenyap seperti bayangan yang tak butuh cahaya untuk hidup. Dan siapa yang bisa menyangkal suara yang datang dari tanah makam? Bukan rintihan, bukan cerita, tapi kehadiran yang sunyi, yang membuat kita berjalan lebih pelan dan berbicara lebih lirih. Karena dalam sunyi itulah logika mengalah pada rasa. Pada akhirnya, suara-suara itu bukan untuk dimengerti, melainkan untuk dirasakan. Mereka hadir dalam jeda antara dua kata, dalam tangis yang tidak tumpah, dalam pelukan yang tak pernah diberikan, dalam doa yang tak diucap karena takut terdengar lemah. Dan jika suatu hari kau merasa dunia menjadi terlalu hening, jangan buru-buru menyalahkan sepi. Bisa jadi itu saatnya, saat suara-suara sunyi mengetuk dadamu dengan tangan halus yang tak kasat mata, mengajakmu duduk bersama luka, menyusun cerita yang tak pernah sempat ditulis karena logika selalu ingin menjadi pengarangnya. Tapi tidak semua kisah butuh alasan, tidak semua air mata butuh sebab, tidak semua cinta butuh nama, dan tidak semua suara harus didengar untuk bisa dimengerti. Karena beberapa suara hanya bisa dirasakan oleh mereka yang bersedia diam, bersedia hening, bersedia kalah. Dan justru disitulah kau akan mendengarnya paling jelas. Kadang kita lupa bahwa diam juga bisa bernapas. Bahwa hening menyimpan lebih banyak makna daripada 1000 kalimat yang dilemparkan tanpa rasa. Sunyi tidak selalu berarti kekosongan. Ia bisa menjadi kepenuhan yang tak tertampung kata. Seperti rindu yang tidak tahu harus kepada siapa pulang, atau cinta yang tak menemukan bahasa yang cukup lembut untuk mengaku.
Kau bisa duduk di ruang yang penuh orang dan tiba-tiba merasa lebih sepi dari malam yang tak berbulan. Bukan karena tak ada yang bicara, tapi karena tak ada yang benar-benar hadir. Logika akan berkata, itu hanya persepsi. Namun hati akan membalas, kalau begitu, mengapa aku masih merasa kehilangan atas sesuatu yang bahkan tak pernah ada? Ada suara yang bukan berasal dari luar, melainkan dari kedalaman yang tak punya dasar. Suara yang muncul saat kau berhenti melawan dan mulai menerima bahwa tidak semua hal diciptakan untuk dijelaskan. Dalam dunia yang terlalu tergesa menjawab, sunyi menjadi tempat di mana pertanyaan bisa beristirahat. Ia tidak terburu-buru. Ia tidak marah saat kau tak mengerti. Ia hanya diam dan menunggu hingga kau cukup tenang untuk mendengarnya. Dan mungkin di sanalah letak kebenaran yang paling jujur, bukan pada apa yang bisa dibuktikan, melainkan pada apa yang bisa dirasakan tanpa harus dimengerti. Karena beberapa hal, seperti cinta pertama, kematian, dan sunyi itu sendiri, tidak pernah membutuhkan logika. Mereka hanya butuh ruang dan keberanian untuk mendengarkan. Dalam jalan panjang menujunya, ada tahapan di mana semua kata menjadi tak berguna, semua nama kehilangan maknanya, dan semua logika runtuh seperti tembok yang dilupakan waktu. Para pecinta sejati, mereka yang mengeja namanya dengan air mata, bukan dengan lidah. Mereka tahu bahwa suaranya tidak datang dalam petir atau gemuruh, tetapi dalam bisikan yang hanya bisa didengar oleh hati yang telah dikosongkan dari selainnya. Ada suara yang hanya muncul saat engkau membiarkan dirimu hancur di hadapannya. Saat logika menyerah, saat ego runtuh, saat kau berkata, "Aku tidak tahu apa-apa, aku tidak punya apa-apa, dan aku bukan siapa-siapa." Dan dari reruntuhan itulah suara-suara sunyi memanggilmu pulang, bukan dengan janji duniawi, tetapi dengan kelegaan abadi, bahwa engkau tidak pernah terpisah, bahwa engkau adalah bagian dari lautan yang sama, tetesan yang lupa bahwa ia berasal dari samudra. Jalaluddin Rumi pernah menulis, "Diam adalah bahasa Tuhan, semua yang lain hanyalah terjemahan yang buruk." Maka ketika lidahmu berhenti, ketika hatimu menjadi lebih lapang daripada langit, disitulah kau mulai mengerti bahasa sunyi itu. Bukan dengan memahami, bukan dengan menghafal, tetapi dengan menjadi bagian dari sunyi itu sendiri. Ada sebuah tempat di dalam dirimu yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran, tidak bisa disentuh oleh kata-kata, dan tak bisa dipetakan oleh dogma manapun. Tempat itu sunyi, tapi bukan sunyi yang hampa, melainkan sunyi yang penuh. Seperti gua kosong yang diam-diam menyimpan gemah ribuan tahun, atau cangkir kosong yang justru karena kosongnya menjadi wadah bagi apapun yang dituangkan. Dalam ajaran para sufi, sunyi adalah fana, lenyapnya diri, melelehnya ego di hadapan Yang Maha Cinta. Dalam ajaran Zen, kesunyataan atau sunyi bukanlah ketiadaan, nihil dalam arti kosong belaka. Ia adalah suatu keadaan yang lebih dalam, yang merupakan sumber dari segala sesuatu. Sunyi dalam Zen bukan tanpa arti, melainkan penuh potensi dan kehadiran, di mana segala sesuatu terwujud. Mereka yang berjalan di jalan cinta berkata, "Tanggalkan dirimu, larutlah, jadilah angin." Sementara mereka yang duduk dalam hening berkata, "Lepaskan segalanya, biarkan, jadilah langit." Dan kau akan menemukan bahwa keduanya mengajarkan hal yang sama, untuk mendengar suara-suara yang tidak keluar dari mulut, tidak berbunyi di telinga, tetapi muncul dari dasar batin seperti getaran halus antara dua tarikan napas. Logika akan selalu mencari bentuk, tapi sunyi tak punya bentuk. Ia seperti air yang menyesuaikan wadahnya. Terima kasih telah mendengarkan, karena itu artinya Anda diam sejenak
untuk menyimak.